Adnan Buyung Nasution merupakan segelintir praktisi hukum yang peduli dengan rakyat kecil. Lembaga bantuan hukum yang diprakarsai oleh Adnan Buyung Nasution sebenarnya sudah ia lontarkan pada rezim Soekarno, tetapi gagasannya ini ditolak karena dianggap terlalu liberal. Ia malah dirumahkan hingga tahun 1966. Alasannya ia dituduh anti manipul. Laki-laki kelahiran Jakarta 20 Juli 1934 ini adalah anak pejuang. Ayahnya pernah ikut bergerilya pada zaman revolusi. Ayahnya bernama Raden Rahmat Nasution. Ia adalah seorang wartawan yang pernah memimpin LKBN Antara, Direktur Times of Indonesia, dan ex-ketua umum Serikat Pekerja Surat Kabar. Saat agresi militer Belanda II tahun 1947, seluruh harta keluarganya dirampok oleh Belanda hingga mereka jatuh miskin. Ibunya Haji Ramplah Dongur Lubis sampai harus berjualan cendol di pasar Keranggan, Yogyakarta. Sejak kecil, semangat kebangsaan Nasution sudah tampak. Saat masih SMP, ia sudah ikut demonstrasi aksi pelajar menentang pembukaan sekolah nikah di Yogyakarta. Ia sempat merasakan bangku pendidikan di Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta. Di Bandung, ia hanya setahun kuliah di jurusan Teknik Sipil ITB. Ia keluar dengan alasan bosan menggambar batu. Di Yogyakarta, Nasution tercatat sebagai mahasiswa hukum, ekonomi, dan sosial politik UGM. Ia juga keluar dari UGM. Akhirnya Nasution mantap mempelajari ilmu hukum di Universitas Indonesia. Ia sempat kuliah sambil bekerja sebagai jaksa dan kepala hubungan masyarakat Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta. Sebagai jaksa, ia sudah akrab dan selalu tersentuh dengan para terdakwah dari masyarakat bawah yang tidak mempunyai pembela. Nasution berhenti menjadi jaksa pada tahun 1968 dan mulai intens dalam misi advokasi terhadap kaum tertindas. Ia mendirikan Adnan Buyung Nasution dan Associates pada tahun 1969. 2 tahun kemudian LBH berdiri. Sikap empati Nasution terhadap rakyat kecil membuahkan tuduhan subversi. Setelah dipenjara pada era Soekarno dengan tuduhan anti manipul, ia juga pernah dipenjara rezim Orde Baru gara-gara peristiwa Malari pada tahun 1974. Izin advokatnya pun dicabut sementara menyusul tuduhan contempt of court yang dilakukan saat membela Darsono. Kantornya harus gulung tikar gara-gara kasus ini. Ia kembali aktif di lembaga bantuan hukum setelah menuntaskan program doktornya di Universitas Utrecht, Belanda pada tahun 1992. Tetapi ia malah dipecat Dewan Pengurus YLBHI karena bersikeras menjadi anggota tim advokasi perwira TNI yang sedang diperiksa oleh KPP HAM. Kehidupannya memang penuh liku dan kontroversi. Selain berkiprah di berbagai kasus hukum yang terkadang kontroversial, Buyung Nasution juga pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007. Dilantiknya Buyung Nasution sebagai Watimpres memiliki konflik tersendiri. Konflik pertama yang dihadapi ialah Ikatan Advokat Indonesia yang memohon kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberhentikan Buyung Nasution sebagai anggota Watimpres karena adanya isu tumpang tindih jabatan. Konflik selanjutnya adalah Buyung Nasution membocorkan nasihat selama menjabat sebagai Watimpres dengan menulis buku berjudul Nasihat untuk SBY. Di dalam buku tersebut, Buyung Nasution menceritakan pengalaman dan pertimbangan yang dia berikan sebagai Watimpres bidang hukum kepada Presiden selama periode 2007 hingga 2009. Padahal seperti yang diketahui, undang-undang melarang perbuatan membocorkan nasihat sebagai Watimpres tanpa ada batas waktu. Buyung Nasution menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan
pukul 10:15 pagi. Buyung Nasution disemayamkan di rumah duka Poncol Lestari nomor 7 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Buyung Nasution dimakamkan di TPU Tanah Kusir selepas sholat Idul Adha. Banyak pengacara dan warga negara Indonesia merasa kehilangan atas kepergian Buyung Nasution.